Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 semester 1. Kali ini materi kita adalah cara dan perilaku mencintai Al-Quran Hadis. Masih bersama saya, Ismail. Ada pertanyaan yang harus kita jawab agar tujuan pembelajaran kita kali ini tercapai. Pendahuluan, kelas dibagi menjadi 8 kelompok dengan cara setiap deret ke belakang dibagi menjadi 2 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Materi pembelajaran lengkap ada pada buku paket halaman 26 dan LKS pada halaman 18. Silakan dibuka, dibaca, dipelajari. Bisa misalnya ada bingung, tanya dengan kawan satu kelompok terlebih dahulu. Kegiatan 1, cari sampai dapat. Saya ingatkan untuk setiap kelompok bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lalui. Ya, pertanyaan untuk 8 kelompok. Nanti kelompok yang bisa menjawab langsung angkat tangan dan menjawab. Ya, angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, lanjut. Kegiatan 2, materi sederhana. Diingatkan materi lengkap ada pada buku paket dan LKS yang sudah anak-anak pegang, dan materi sederhana ini adalah materi yang paling sedikitnya kita kuasai untuk pelajaran hari ini. Cara mencintai Al-Quran dan hadis. Pertama, dengan membaca Al-Quran dan hadis setiap hari, ini cara kita mencintai Al-Quran hadis. Yang kedua, dengan menghafal Al-Quran hadis sebagian atau seluruhnya, ini juga cara kita mencintai Al-Quran hadis. Ketiga, dengan memahami isi kandungan Al-Quran hadis, ini juga cara mencintai Al-Quran hadis. Keempat, dengan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, juga cara kita mencintai Al-Quran hadis. Lanjut. Perintah mencintai Al-Quran hadis. Pertama, mencintai Al-Quran. Ada pada Quran surah Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjut. Perintah mencintai Al-Quran hadis. Untuk yang kedua ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amraini lang tadillu
ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Artinya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Kita lanjutkan. Bentuk mencintai Al-Quran hadis. Bentuknya. Dengan kita memiliki kitab Al-Quran dan hadis, ini sudah menunjukkan bentuk kita cinta kepada Al-Quran dan hadis. Kedua, dengan memiliki keinginan untuk dapat membaca Al-Quran dan hadis, walaupun usia kita sudah sepuh, sudah tua, ini bentuk mencintai Al-Quran hadis. Tiga, dengan menjaga kondisi kitab Al-Quran hadis. Ini bentuk kita mencintai Al-Quran hadis. Misal Al-Quran tidak pada posisi yang terhormat, kemudian kita letakkan pada posisi yang terhormat, ini juga menjaga kondisi kitab Al-Quran hadis. Lanjut, manfaat mencintai Al-Quran hadis. Satu, memperoleh nasihat, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an hadis. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, terhindar dari kesesatan di dunia dan akhirat dengan berpedoman pada Al-Qur'an hadis. Manfaat yang ketiga, memperoleh kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Al-Qur'an hadis. Perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis akan ditunjukkan dengan beberapa hal. Satu, ibadahnya semakin tekun dan berkualitas. Ini perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Ditambah lagi gemar membaca Al-Quran dan hadis, gemar menghafal Al-Quran hadis, memahami kandungan Al-Quran hadis, mengajarkan Al-Quran hadis kepada sesama, dan yang keenam, mengamalkan isi kandungan Al-Quran hadis secara bertahap. Ini perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan kegiatan 3, tugas yang wajib dikumpul. Ya, dilihat lembar kerja, lembar tugas yang sudah dibagi, dilihat perintahnya. Perintahnya, buatlah dan lengkapilah tabel di bawah ini dengan cara pasangkan kolom jodohkan aku dengan calon jodohmu, kemudian isi di kolom jodohmu yang tepat. Lakukan seperti contoh pada angka 0. Contoh dalam kolom tidak perlu ditulis lagi, yaitu pada angka 0. Tidak perlu ditulis lagi. Langsung ke angka 1. Ya, ini tabelnya. Yang angka 0, cara mencintai Al-Quran hadis. Jawabannya atau jodohmu yang tepat adalah C. Membaca Quran hadis setiap saat. Nah, ini nggak perlu ditulis lagi. Yang kamu tulis dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu jodohnya yang mana kamu cari. Lanjut. Pelaporannya, tugas yang wajib dikumpul. Ada kelompok, misalnya kelompok A. Ada kelas, misalnya kelas 7A. Nama anggota 1, 2, 3, 4 dalam kelompok ditulis, kemudian nilai nanti saya yang nulis, saya atau saya yang ngisi. Di kolom bawah ada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan ada jodohmu. Kalau nomor 1 tadi jodohnya D,
kamu tulis D. Kalau nomor 5 jodohnya A, kamu tulis A. Sesuai dengan tabel di atas tadi. Kita lanjutkan kegiatan 4. Presentasikan dan kumpulkan hasil diskusi. Ya, masing-masing kelompok mempersiapkan siapa yang mau membacakan hasil diskusi di depan. Kemudian dipersiapkan juga lembar yang siap dibaca dan siap dikumpul. Presentasi saya awali dari kelompok A. Silakan ke depan, terus nanti dikumpul. Lanjut kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Kelompok E. Kelompok F. Kelompok G. Kelompok H. Alhamdulillah, 8 kelompok sudah maju membacakan hasil diskusi dan sudah dikumpul. Belajarlah memahat di atas batu ketika teman meniupkan kesejukan untukmu, tapi pahatlah di atas pasir pantai ketika teman meniupkan kegerahan. Moto ditulis oleh Ismail. Anak-anakku, selesai pembelajaran hari ini, semoga sukses. Dan perlu saya ingatkan, di rumah dibaca ulang, supaya kita lebih paham dan lebih paham lagi. Dan pertemuan kali ini saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.